Halo, selamat siang dengan Pak Tirsius Jiwanono kembali di sini. Kali ini dengan topik masih seputar NVivo. Saya akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan NVivo untuk mengolah data untuk penelitian mixed method. Nah, seperti kita ketahui, penelitian mixed method adalah penelitian yang menggabungkan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Yang akan saya bahas adalah bagaimana kita mengumpulkan sebuah sekelompok data dari sekelompok orang tentang minat membaca. Nah, itu kemudian kita ringkas atau kita masukkan ke dalam tabel Excel, dan itu adalah hasil dari penelitian kuantitatif, karena datanya berupa angka-angka ya, berupa skor dan angka. Kemudian dari data itu kita akan menggali lebih jauh tentang pendapat mereka, pendapat dari beberapa orang yang menurut kita patut dikaji atau perlu dikaji lebih dalam. Nah, penelitian yang kedua atau data yang kedua berupa transkrip wawancara dari beberapa orang yang kita anggap menarik pendapatnya. Kita wawancara, kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam transkrip. Nah, jadi kita sudah punya dua data, satu berupa data Excel yang berupa angka-angka, yang kedua berupa data transkrip wawancara dengan beberapa responden. Ya, tentunya respondennya sama ya, responden angket dengan responden wawancara itu sama. Kita pilih beberapa orang yang menurut kita pendapatnya perlu digali lebih dalam. Nah, ini adalah inti dari penelitian mixed method. Nah, yang akan saya sajikan siang ini adalah bagaimana kita mengolah data itu di dalam atau menggunakan NVivo. Mari kita simak sajian saya. Ya, jadi data yang nampak di sini adalah data dari Excel ya. Kita sudah mengumpulkan data dari beberapa responden. Anggap aja ada berapa ini? Ada 5 orang responden ya, dengan usianya, jenis kelamin, profesi. Kemudian kita juga mengumpulkan skor mereka. Jadi kita mengukur minat membaca mereka, kemudian skornya kita taruh di sini. Jadi Rina dapat 9, Naim dapat 6, Harti dapat 8, dan sebagainya. Kemudian kita juga menaruh angka yang mewakili berapa jumlah buku yang mereka baca per tahun. Ya, karena ini topiknya adalah tentang minat membaca. Ya, jadi si Rina baca 6 buku per tahun, Naim baca 2 buku per tahun, sampai pada Maria baca buku 8 buku per tahun. Ini adalah data yang kita kumpulkan, kemudian kita masukkan ke dalam Excel, dan data ini berupa data kuantitatif. Jadi ini adalah data kuantitatif kita, hasil dari penelitian kuantitatif kita. Nah, sampai di sini kita bertanya-tanya tentang data ini. Kita ingin menggali lebih jauh tentang data ini. Jadi kita perhatikan bahwa ada seorang wirausaha namanya Joko. Skor membacanya rendah, hanya 4. Kemudian buku yang dibaca cuma 1. Kemudian ada lagi Rina, seorang mahasiswa, skornya 9, dan bukunya ada 6 buku yang sempat dia baca per tahun. Apalagi si Maria ini, seorang peneliti, skornya paling tinggi, dan bukunya dia sampai membaca 8 buku per tahun. Kita ingin menggali lebih jauh gimana sih bedanya antara seorang pengusaha dengan seorang mahasiswa dan peneliti. Kalau di dalam data ini, kita hanya bisa menampilkan atau kita hanya bisa tahu dari angka-angkanya, dari skor dan dari jumlahnya. Hanya berupa angka. Data itu tidak berbicara banyak. Nah, supaya datanya berbicara banyak, kita ingin mewawancara orang-orang ini. Ya, si Joko, si Rina, dan si Maria. Kita ingin melihat kebiasaan membaca mereka, kemudian mungkin juga alasan mereka mengapa mereka membaca banyak buku atau mengapa mereka tidak membaca buku dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan dengan wawancara, dan itu adalah langkah penelitian kualitatif. Nah, akan saya tunjukkan transkrip wawancara dari mereka, kemudian saya akan masuk ke NVivo untuk mulai mengolahnya. Nah, ini adalah transkrip wawancara dengan Rina, seorang mahasiswa.
Nah, ini jawabannya. Jadi ini adalah transkripnya ya. Nah, ini adalah transkrip wawancara dengan Joko, seorang wirausaha. Ya, satunya jadi mahasiswa, satunya wirausaha. Sekarang kita ingin menggali lebih jauh apa pendapat mereka tentang membaca. Demikian sehingga kita bisa memberikan atau mendapatkan gambaran yang lebih jauh. Mengapa seorang wirausaha itu membaca lebih sedikit buku daripada seorang mahasiswa. Ini adalah transkrip mereka. Kemudian ini kita kodekan seperti biasa dalam NVivo, dan kemudian akan kita gabungkan dengan informasi dari lembar Excel tadi. Nah, ini adalah lembar kerja NVivo kita. Jadi saya sudah mengimpor transkrip wawancara dengan Rina, dengan Joko, dan dengan Maria. Tidak saya jelaskan ya bagaimana cara mengimpornya, silahkan cek di video saya sebelumnya. Ya, sebenarnya gampang, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi di sini. Jadi singkatnya sudah ada tiga transkrip dengan mereka. Yang pertama kali harus saya buat adalah kita akan membuat case-nya. Create case. Nah, apa itu case? Case adalah semacam wadah untuk menampung semua informasi dari setiap responden. Ya. Jadi di sini case-nya yang pertama adalah Rina. Case untuk Rina, jangan lupa mengklik ini supaya semua subkode yang merupakan anggota dari satu subkode yang lebih besar itu terikut semua kalau dikodekan. Ya. Klik OK. Nah, jadi sudah ada case untuk Rina. Saya tutup dulu. Kemudian create lagi case untuk Maria. Klik OK. Kita create case lagi untuk Joko. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya 3 case ya. 3 wadah untuk masing-masing responden ini. Case-nya kalau kita lihat di sini ada Rina, ada Maria, ada Joko ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu memasukkan semua transkrip ini ke case masing-masing. Oke. Ini kita klik di sini, kemudian kita klik kanan, code whole document. Ya, code whole document. Ini kita confirm, ini masuk ke Rina. Jadi ini harus kita klik. Di sini ada klik ya. Ini masuk ke Rina karena ini adalah kepunyaannya Rina. Oke. Kemudian yang kedua, klik kanan, code whole document, confirm. Ini harus masuk ke case-nya Joko. Oke. Yang ketiga, dengan Maria, klik kanan, code whole document, confirm, masuk ke case-nya Maria. Oke, dengan demikian setiap wawancara sudah masuk ke case masing-masing ya. Nah, sekarang kita perlu meng-create case classifications-nya. Kita akan memetakan atau menambahkan informasi tentang data demografis mereka. Caranya adalah kita mendapatkan datanya dari lembar Excel tadi. Kalau kita ingat tadi lembar Excel tadi kan memuat nama, usia, pekerjaan dan sebagainya ya. Kita akan mengimport classifications, import classification sheets, browse. Nah, ini adalah lembar Excel saya tadi. Tinggal klik open, kemudian klik next. Nah, di sini perhatikan jangan sampai keliru ya. Di sini penting sekali. Ini harus kita pilih yang case classifications ya. Bukan file classifications tapi case classifications. Kemudian langsung aja kita klik finish. Nah, selesai sudah. Jadi langsung oleh NVivo digolong-golongkan. Jadi si responden kita bernama Joko tadi, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, profesinya apa, skornya berapa,
bukunya yang dibaca bertahun berapa dan sebagainya. Jadi semuanya sudah lengkap masuk ke sini karena kita sudah menyatukan informasi dari Excel tadi ke lembar kerja NVivo ya. Jadi dari case dihubungkan masuk ke case classifications. Kita sekarang sudah punya data demografis yang lengkap dari masing-masing case. Oke. Ini kita tutup dulu. Nah, langkah berikutnya adalah memulai pengkodean tentunya ya. Kita memulai pengkodean dari masing-masing ini. Tapi tidak akan saya tunjukkan lengkap. Yang jelas sudah saya lakukan pengkodean. Kalau ingin tahu caranya mengkode, silahkan cek lagi video saya tentang NVivo sebelumnya. Tapi gampang kok, tidak terlalu sulit. Tapi yang jelas, saya sudah melakukan pengkodean di sini ya. Kemudian kalau kita lihat codes di sini, nah ini adalah kode-kode yang sudah saya lakukan untuk ketiga file tadi. Filenya Maria, Joko, dan Rina. Ya. Oke, sekarang kita ingin tahu, tadi kan kita ingin tahu si Joko ini kenapa ya kok sebagai seorang wirausahawan, bagaimana pendapatnya tentang membaca dan kebiasaannya membaca itu bagaimana? Kita ingin tahu lebih banyak. Nah, kita bisa dengan fungsi explore. Kita masuk ke matrix coding query. Ya. Kemudian ini kita hilangkan dulu, kita singkirkan dulu ya, supaya lebih luasa. Nah, di sini kita bisa masuk ke attribute values ya. Jadi kita select usia, jangan lupa masuk ke case classifications, kita klik tanda tambah kecil ini, kita masuk ke profesi. Tadi kan wirausahawan itu adalah salah satu profesi ya. Kita klik profesi, kita klik OK. Equals value-nya itu harus wirausaha. Equals kan artinya sama dengan, jadi sama dengan wirausaha. Kita hanya ingin melihat pendapat dari seorang wirausaha ya. Oke. Kemudian yang sebelah sini kita klik tanda tambah, kita klik items sekarang. Tadi kan attribute value ya, sekarang items. Nah, ini kita masukkan semua codes. Kalau kita klik yang sebelah kiri ini, maka semuanya akan terikut ya. Coba lihat, nah semuanya akan tercentang. Tinggal mengklik yang sebelah kiri aja. Oke. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik run query. Nah, seperti itu hasilnya. Supaya lebih mudah dilihat, kita klik transpose. Nah, inilah hasilnya dari Joko, wirausahawan. Ini bisa kita geser supaya lebih jelas. Nah, di sini. Ya, jadi sekarang kita bisa membaca, kita bisa mengetahui lebih jauh kebiasaan dan pendapat membaca dari Pak Joko yang seorang wirausahawan ini. Ya, di sini kita lihat tuh peran ortu nggak ada ya. Sama orang tuanya mungkin tidak pernah diajari membaca. Kemudian awal tidak suka membaca. Kenapa ya dia tidak suka membaca? Awalnya bagaimana? Kalau kita ingin lihat kode yang sudah kita bikin untuk Pak Joko ini ya, kita tinggal klik 2 kali. Akan kelihatan alasannya atau awalnya kenapa dia tidak suka membaca. Sejujurnya saya memang tidak terlalu suka membaca buku sejak kecil ya. Jadi kelihatan bahwa memang sejak kecil memang dia nggak punya minat membaca. Itulah sebabnya ketika dewasa juga tidak punya minat membaca, begitu ya. Kemudian ini bisa kita hapus dulu. Kemudian ini yang lebih menarik. Kenapa tidak suka membaca? Ada 3 alasan yang kita kodekan di sini. Jadi ini kita klik. Kenapa tidak suka membaca? Kenapa Pak Joko sebagai seorang wirausahawan tidak suka membaca? Nah, ini ketahuan semua sekarang ya kenapa dia tidak suka membaca. Membosankan, membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, pekerjaan sebagai wirausaha membuat saya lebih sering bergerak dan berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya ya.
kita sudah bisa melihat alasannya. Jadi di dalam data kualitatif ini, di dalam analisis data kualitatif, kita tidak hanya melihat angkanya, ya tadi skor dan angka itu kan cuma angka, tapi sekarang kita bisa lebih tahu lebih dalam kenapa seseorang tidak suka membaca, ya. Kemudian kalau kita ingin lihat ngapain sih Pak Joko ini pada waktu senggang, ya kita klik ini aja. Nah, saya belum pernah mengatur waktu khusus. Biasanya kalau ada waktu senggang, diambil nonton video, inspirasi bisnis atau podcast daripada membaca buku. Oke, itulah kita bisa menelisik lebih dalam data dari sekelompok responden yang memang kita ingin ketahui lebih dalam. Nah, kalau kita ingin tahu kebiasaan dari jenis profesi yang lainnya, ya kita tinggal ini kita klik, kita hilangkan dulu, kemudian kita pilih lagi. Sekarang kita pilih mahasiswa atau peneliti ya. Masuk ke case classifications, klik tanda tambah, profesi. Nah, ini harus equals value-nya harus peneliti. Nah, klik OK. Kemudian run query lagi. Nah, ini adalah data untuk peneliti. Nah, kita geser ini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi untuk peneliti, kenapa suka baca? Nah, ini kontras dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi adalah kenapa tidak suka baca, ini kenapa suka baca. Kita klik. Jawaban apa yang dia berikan? Kenapa dia suka membaca? Membaca adalah kebutuhan. Sebagai peneliti, saya harus mengikuti perkembangan ilmu. Jadi itulah kenapa dia suka membaca. Membaca membuat saya merasa hidup saya lebih kaya dan tidak mudah bosan. Nah, itu adalah alasan lebih jauh yang dia kemukakan kenapa dia suka membaca. Jadi ini bisa kita bandingkan antara Pak Joko tadi dengan Ibu Maria yang seorang peneliti. Dengan demikian kita bisa mengeksplor, menggali lebih jauh pendapat dari berbagai responden yang jawabannya bisa membuat kita tertarik untuk menelisik lebih dalam alasan-alasan atau pendapat-pendapat mereka tentang sebuah jawaban. Jadi jawaban yang kita sajikan bukan hanya berupa angka, misalnya ini skornya 6, ini skornya 8, ini kebiasaannya 1 dan sebagainya, tapi juga bisa sampai kita menjelaskan alasannya kenapa dia tidak suka membaca, atau alasannya kenapa dia suka membaca, dan sebagainya. Itulah inti dari mixed method research. Oke? Nah, jadi seperti itu rekan-rekan, bagaimana kita menggunakan NVivo untuk mengolah data mixed method. Yang saya baru sajikan adalah tipenya adalah tipe convergent mixed method. Jadi dari sebuah data angket yang cuma berupa angka harus kita kaitkan dengan atau harus kita perdalam dengan data berupa wawancara, dan NVivo bisa dengan sangat baik mengkombinasikannya. Kiranya tips ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode mendatang.